energi itu dari hasil yang akan kita peroleh kan. Dan ya perolehan itu buat diri kita dan orang-orang sekitar kita kan. Itu akan buat exciting. Tapi kalau kita kejar semata-mata buat orang lain, gimana mau exciting ya? Pak James, ini menarik kan, banyak yang selalu mendoakan Pak James. Pak James sehat senantiasa gitu ya, bisa terus menginspirasi. Nah, ini yang saya mau tanya ya. Sepertinya kalau menurut aku nih Pak James, itu energinya Bapak kayak nggak habis-habis ya, menginspirasi orang itu terus exciting, terus kemudian nggak berkurang gitu ya energinya gitu, tetap luar biasa ketika baik secara offline ya ataupun online ya. Kalau dulu seringan sebelum pandemi itu offline, tapi kemudian pada saat online juga saya bisa merasakan bagaimana Pak James itu sangat berenergi. Apa sih kuncinya itu? Apakah untuk hal itu Pak James juga bikin goals khusus begitu? Boleh dong dibagikan pengalamannya? Kuncinya simple sih, Ola. Kuncinya adalah kita punya maksud dan niat sharing, berikan yang terbaik ya kepada orang yang sudah luangkan waktu hadir ya, bukan cuma waktu. Kadang-kadang orang beli tiket untuk hadir kan ya, jadi harus berikan yang terbaik lah. Jadi dan juga apalagi kalau kita lihat di offline ya Ola ya, orang datang duduk kan, kita bisa lihat di balik papan waktu itu ya, baru minggu lalu orang datang lihat kondisinya ya, semangat sih semangat, sebagian nggak tahu apa yang dia akan dapat dalam sesi itu ya, apakah separuh jalan mau menghilangkan diri habis coffee break pulang gitu kan ya, tapi dengan konten yang kita berikan, masuk langsung ngajak ya, suasananya udah langsung wah saya mau jawab gitu kan, jadi suasananya jadi fun. Dan jadi sekarang pertanyaannya begini Ola, apakah saya yang buat suasana fun ya, atau suasananya yang buat saya fun? Oh iya ya, betul kan? Hal yang berbeda ya. Iya, karena awal-awal pasti ada pemancingan dari saya, betul ya, pemancingan dari saya. Nah, oleh karena saya memancing, audiens respon, saya juga respon terhadap responsnya audiens, betul? Ya, jadi saling merespon, saling mengguling energi positif ya. Tapi kalau saya memancing, audiens tidak ada respon, saya memancing lagi, audiens tidak ada respon, terus-terusan begini, namanya manusia, kita juga akan lemas, betul? Ya, jadi ya energi itu saling memberi sih, seperti sekarang ya, seperti sekarang. Kenapa saya kalau talk show sama Ola, saya energik sekali, karena energi kita seimbang Ola. Energi kita seimbang ya. Kadang-kadang saya talk show mungkin di IG live ya, dengan ya, orang yang wawancara saya energinya lemas ya, ngomongnya nggak nyambung, kayaknya kita ngomong sendiri gitu, malas banget, jujur malas banget. 1 jam itu nggak berlalu, terus berat banget, lihat jam dulu kok belum ya, lama banget karena nggak imbang, sparring partnernya nggak imbang Ola. Jadi penting banget ya, ya, the level of energy must be the same gitu. Jadi kalau online sama offline juga sama. Ya. Oke, baik. Nah, ini ngomongin soal energi, bagaimana saran Pak James gitu ya? Atau Bapak melihat bahwa kita masukin energi kita juga kepada setiap goals yang kita set ini juga sangat mempengaruhi dalam hal kita nanti akan take action ya, melakukan itu secara konsisten. Bagaimana tanggapannya Pak James? Nah, energi itu dari hasil yang akan kita peroleh kan. Dan ya perolehan itu buat diri kita dan orang-orang sekitar kita kan. Itu akan buat exciting. Tapi kalau kita kejar semata-mata buat orang lain, gimana mau exciting ya? Yang ada kayak kalau kuda dilepas, dia larinya happy banget, dia larinya kenceng banget, happy karena dia lepas, dia lari suka-suka dia kan. Tapi kalau kuda itu diikat, ditarik gerobak, kuda itu harus dipacu dari belakang baru dia jalan, betul kan? Yes. Dan sejalan-jalannya dia nggak akan ngebut. Kenapa? Ya bukan demi dia kerja buat orang lain gitu. Sama sih ya. So if you set your goals and the goals are for yourself, you will go very fast karena energinya positif banget gitu. Oke. Gimana caranya mengatasi semangat kita yang kadang-kadang itu layu kalau sudah di pertengahan tahun, bahkan mungkin 3 bulan pertama Pak James gitu ya, dalam setahun itu kita kayaknya udah ngerasa udahlah biasa aja gitu, nggak usah neko-neko. Silakan Pak James. Semangat itu layu, saya refresh.
Nggak ada orang semangatnya layu kalau dia berhasil. Semangat kita layu kalau kita nggak berhasil. Ya, kita udah berjuang nggak berhasil, berjuang nggak berhasil, udah deh capek deh, betul kan? Yes. Tapi kalau berhasil, asik ya, asik ya. Kalau kita berhasil, pasti kita pikirkan what next, what next, what next, gitu loh, betul kan? Nah, jadi sekali lagi semangat itu layu kalau kita tidak berhasil atau kurang berhasil, ya. Dan bikin layu lagi kalau kita sudah lakukan yang terbaik, tetapi ternyata hasilnya masih mengecewakan, betul ya? Oke, berarti yang terbaik yang tidak menghasilkan itu dua. Satu, your good is not good enough dari segi intensitas pekerjaannya. Mestinya satu hari bicara dengan 10 pelanggan, satu hari kita hanya bicara dengan 6, betul ya? Jadi buat kita 6 sudah terbaik. Tetapi hitung-hitung 6 nggak akan capai target, harus 10 gitu loh. Oke ya. Nah, jadi yang terbaik kita yang 6 secara matematika nggak cukup, secara hitung-hitungan nggak cukup. Ya, jadi yang terbaik kurang terbaik. Atau kedua, sudah ketemu dengan 10 hari demi hari, tapi hasilnya yang buruk. Ya, berarti bukan kuantitas yang kurang, tapi kualitas yang kurang. Ya kan? Kalau kualitasnya kurang, kualitas yang harus improve. Kalau kuantitasnya kurang, mungkin harus lebih rajin atau pakai teknologi. Tapi kalau kualitasnya kurang, nah mungkin itu yang harus diperhatikan. Jadi pertanyaan saya adalah, oke, kita layu karena hasil tidak sesuai dengan yang kita mau. Oke, yang buat hasil tidak sesuai dengan yang kita mau, apakah masalah kuantitas atau kualitas? Itu yang dikoreksi, ya. Nah, kalau sudah koreksi, hasilnya capai, semangat lagi, gitu loh. Oke, so ya secara sederhana seperti itulah. Baik, Pak James, kayaknya kita sudah di penghujung ini ya, kalau ngelihat waktu, ya, padahal masih pengen tanya gitu, lalu kalau ngobrol sama Pak James jadi kekurangan waktu. Gitu. Kita mau nanya, lihat jam dulu nih. Masih ada nggak kesempatan untuk bertanya? Oke, Pak James, kita harus tutup perbincangan kita ya mengenai proven step to set exciting goals ya. Apa kuncinya kalau menurut Bapak supaya goals yang sudah kita set tadi, Bapak juga udah kasih tahu kan tips dan triknya. Tetapi mengunci itu ya supaya benar-benar jadi proven. Silahkan Pak James. Untuk mengunci percakapan kita, pembahasan kita pagi ini, smart listeners, ya, goalsnya setinggi-tingginya, silakan. Ya, goalsnya setinggi-tingginya silakan. Goals itu kalau kita capai bikin excited, oke? Tetapi kuncinya adalah action plan-nya. Oke, action plan harus masuk akal agar supaya goal bisa tercapai. Oke, apapun goalnya, yang penting action plan-nya masuk akal. Oke, nah kalau action plan tidak masuk akal, yang jadi masalah kan bukan goalnya, action plan-nya. Oke, jadi itulah yang difokus. Goal silakan pasang setinggi-tingginya. Oke, ya.